perkenalan singkat dari saya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan buku yang berjudul Pengantar Teori Sosiologi, Teori, Konsep, dan Penerapannya ke Abad 21, edisi kedua. Penulis Michel Dillon, jumlah halaman 592, penerbit Wiley Blackwell, tahun terbit 2014. Saya akan menjelaskan sedikit tentang penulis. Michel Dillon adalah profesor sosiologi di University of New Hampshire dan memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam mengajar teori sosiologi kepada mahasiswa dan pascasarjana. Maksud dari buku ini adalah untuk memberikan landasan menyeluruh dalam teori sosiologi. Ini membahas kerangka konseptual yang dielaborasi oleh ahli teori pendiri inti sosiologi, Marx, Durkheim, dan Weber, serta gagasan dan konsep yang lebih luas yang mencakup menghargai teori kontemporer. Pendekatan dalam buku ini adalah untuk menunjukkan penerapan sosiologi, teori, dan relevansinya dalam membantu kita memahami kompleksitas dunia yang kita hidup. Menyoroti latar belakang sejarah munculnya ologi sebagai disiplin intelektual, buku ini membahas pengaruh pemikiran pencerahan dan visi Auguste Comte, sosiologi sebagai bidang ilmiah penyelidikan sosial, sementara juga tinggi menerangi cara-cara di mana pokok bahasan sosiologi, perilaku manusia sosial, dan proses sosial memperumit analisis interpretasinya. Sosiologi adalah disiplin ilmu yang relatif baru, tidak seperti filsafat, teologi, astronomi, dan matematika yang semuanya berasal dari abad pertengahan. Sosiologi memiliki kelahirannya pada abad ke-19. Mengapa demikian? Agar disiplin ilmu muncul sebagai bidang studi independen, kondisi tertentu harus ada. Sosiologi adalah tentang menganalisis dan mengevaluasi dan mengkritik struktur sosial. Agar hal ini terjadi, struktur sosial harus dilihat memiliki struktur sosial keberadaan. Mereka harus dilihat sebagai ciptaan manusia sosial dan dengan demikian dapat dikritik dan perubahan-perubahan alih-alih dilihat sebagai struktur yang alami atau ditetapkan secara ilahi. Ini mungkin tampak seperti poin yang jelas, tetapi perspektif sejarah tidak begitu jelas. Lanjut ke pembahasan. Yang pertama, Karl Marx, 1818 sampai 1883. Marx memahami sejarah sebagai ekspansi progresif dalam kekuatan material atau ekonomi dalam masyarakat, yaitu dalam kemajuan yang dibuat oleh masyarakat dalam mengatur produksi material mereka, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Teori Marx sering disebut sebagai teori sejarah materialisme karena ia berfokus pada kondisi material atau ekonomi dalam masyarakat dan bagaimana ini menentukan struktur sosial dan hubungan sosial. Yang kedua, Emil Durkheim, 1858 sampai 1917. Durkheim mengkonseptualisasikan masyarakat sebagai suatu sistem kompleks yang komponennya bagian-bagian atau strukturnya, misalnya kegiatan ekonomi, hukum, ilmu pengetahuan, struktur keluarga, agama, dan lain-lain. Semua saling terkait, tetapi yang fungsi independennya diperlukan untuk berfungsi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, sosiologinya sering disebut sebagai fungsionalisme atau fungsionalisme struktural. Struktur sosial menurut Durkheim memerlukan cara bertindak tertentu. Yang ketiga, Max Weber, 1864 sampai 1920. Bagi Weber, ranah sosial adalah tindakan yang bermakna subjektif. Sosiologi adalah ilmu tentang dirinya dengan pemahaman interpretatif tindakan sosial dan dengan demikian dengan penjelasan kausal tentang jalannya dan konsekuensinya. Yang keempat, Talcott Parsons dan Robert Merton, fungsionalisme dan modernisasi. Kontribusi teoritis Parsons sendiri meliputi dulu skema untuk menganalisis berbagai hal inti dalam sosiologi. Modelnya masyarakat sebagai sistem tindakan bermanfaat untuk memahami saling ketergantungan sosial lembaga dan sementara menekankan lembaga voluntaristik dan tindakan. Ia juga memahami mencetak signifikasi budaya dalam menentukan tindakan penekanan yang telah penting dalam mendorong kelompok sosiologi saat ini untuk menganggap serius budaya.
Yang kelima, teori kritis teknologi budaya dan politik. Ahli teori kritis menawarkan kritik pedas terhadap budaya, masyarakat, dan politik kontemporer. Mereka berpendapat bahwa sementara kita menggunakan akal untuk menghasilkan pengetahuan ilmiah baru dan kecanggihan, teknologi yang meningkatkan kehidupan kita pada saat yang sama, kita menggunakan banyak dari pengetahuan untuk kontrol sosial dan untuk kemajuan ekonomi, politik, dan budaya kapitalis dominasi. Ini adalah dialektika pencerahan. Terlihat misalnya di konten satu dimensi atau kesamaan yang mencirikan pilihan yang dirayakan di pasar konsumen dan dalam wacana politik. Yang keenam, konflik kekuatan dan ketergantungan dalam proses marko masyarakat. Ralph Dahrendorf adalah seorang sosiolog kelahiran Jerman yang menghabiskan sebagian besar karirnya di Inggris. Dia paling terkait dengan menggarisbawahi kenormalan konflik kelompok dalam masyarakat. Sebuah tesis dia melawan penekanan Parons pada konsensus nilai. Untuk Dahrendorf sendiri, masyarakat terdiri dari kekuatan yang tidak setara dan kepentingan kelompok yang bersaing dan harus dipahami dalam hal paksaan dan kendala daripada kepatuhan sukarela atau konsensus. Yang ketujuh, jaringan dan rasio teori pilihan. Pertukaran jaringan, pertukaran, dan teori pilihan rasional secara beragam menggarisbawahi bahwa sosial hidup hanya dapat dipahami dengan mengakui bahwa pertukaran sumber daya mendasari dan karakteristik bertindak dalam rentang hubungan interpersonal, kelompok, dan organisasi yang membentuk. Yang kedelapan, interaksionisme simbolik. Matt, Blumer, dan Goffman berbeda dalam hal spesifik dari fokus analitis mereka. Umum untuk semua, bagaimanapun adalah penekanan pada interpretasi pekerjaan inferensial simbolis yang penting untuk dan terstruktur dalam manusia, yaitu interaksi sosial. Yang kesembilan, fenomenologi dan etimologi. Fenomenologi berfokus pada realitas sehari-hari dan bagaimana individu mengenali dan mengatur pengalaman sehari-hari mereka. Ini adalah tradisi berhutang budi pada tulisan Alfred dan diuraikan oleh Berger dan Luhmann, yang menekankan konstruksi sosial dari realitas dan ketertarikan dialektis yang dinamis antara pengalaman subjektif dan institusi. Yang ke-10, teori feminis. Teori feminis terdiri dari beberapa aliran yang berbeda dan penelitian sosiologi feminis berbagai macam topik. Inti dari teori feminis adalah fokus pada ketidaksetaraan perempuan dan bagaimana ketimpangan itu terstruktur dan dialami oleh tingkat makro dan mikro. Para ahli sosiologi feminis telah menentang marginalisasi disiplin perempuan realitas sehingga sosiologi sebenarnya dapat menjadi apa yang diklaimnya. Teori tentang masyarakat yang mengakui bahwa proses dan institusi sosial membentuk dan dibentuk oleh perbedaan gender, ras, dan lokasi berpotongan lainnya individu. Yang ke-11, Michael Foucault, teori seksualitas, tubuh, dan kekuatan. Michael Foucault menyelaraskan sosiologi dengan banyak cara di mana tubuh secara institusional dikendalikan dalam masyarakat modern. Sebagian dari analisnya yang luas, ia menguraikan tentang penemuan sejarah seksualitas, sebuah tema yang sangat berpengaruh dalam memajukan pemahaman ilmiah dan publik tentang homoseksualitas. Yang ke-12, konstruksi kebenaran rasial. Perbedaan ras dan khususnya perbedaan ekonomi, sosial, dan perbedaan budaya antara kulit hitam dan kulit putih terus menjadi masalah dalam masyarakat kontemporer. Perbedaan-perbedaan ini terlihat jelas di Amerika Serikat, sebuah negara di mana perbudakan melembagakan sebuah kehancuran inti. Dalam hubungan hitam putih dan di Inggris, di mana kolonialisme melembagakan yang lain dari semua yang dijajah oleh kerajaan Inggris. Kesenjangan hitam atau putih bukan satu-satunya pembagian rasial yang ada, baik secara historis ataupun sampai hari ini. Yang ke-13, reproduksi sosial ketimpangan. Teori Pierre Bourdieu, kelas dan budaya.
Bourdieu berpendapat bahwa kita harus memikirkan masyarakat sebagai yang terorganisir secara hierarkis atas stratifikasi digambarkan sebagai ruang tiga dimensi yang dicirikan oleh berbagai jenis modal atau kekuasaan, bukan modal ekonomi yang adil. Ruang yang tiga dimensi fundamentalnya ditentukan oleh volume modal, komposisi modal, dan perubahan kedua properti ini dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, ekonomi dan politik globalisasi. Globalisasi adalah perpindahan dari isolasi nasional dan pelindungan ekonomi dan budaya menuju keterbukaan dan keterlibatan transnasional. Kita dapat mendefinisikan globalisasi di istilah umum sebagai proses mengintegrasikan bangsa dan masyarakat, politik, ekonomi, dan budaya ke dalam komunitas yang lebih besar. Proses ini adalah satu yang tidak linear atau inkremental, melainkan dinamis, transformasional, dan sinergis. Dalam bahasa Durkheim, globalisasi adalah fakta sosial objektif dan eksternalnya yang sendiri kekuatan pembatas dalam masyarakat. Modernitas adalah memikirkan kembali bagaimana kita membahas dan mencoba menyelesaikan masalah ekonomi, politik, dan masalah-masalah sosial yang merusak zaman kita. Para ahli sepakat bahwa modernitas tidak terjadi seperti yang diasumsikan oleh pencerahan dan teori modernisasi yang memandang modernitas sebagai mesin ekonomi kemakmuran, partisipasi politik dan demokratis, dan kesetaraan sosial. Sekian penjelasan dari saya mengucapkan terima kasih.